Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network, dan saya sapa dengan sapaan sahabat Galilea. Karena subscriber itu menjadi sahabat saya ya, sahabat Galilea. Saudara, apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu? Apa yang kau pikirkan hari ini? Pikirkanlah firman Tuhan. Amin. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi pikiran kita adalah pikiran yang positif. Amin. Nah saudara, seperti biasa, mari kita siapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan tidak henti-hentinya kepada kami. Sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau, dan biarlah hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Ada terobosan yang terjadi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan ada mujizat yang kami alami. Siapkan kami buka hati pikiran kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya saudara mengenal seorang Daud. Betul? Daud adalah orang yang sangat istimewa di pemandangan mata Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Nah, saudara lihat tentang Daud, Tuhan berkata, kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal 13 pada ayatnya yang ke-22. Tentang Daud Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ketika masih berusia muda, Daud telah menunjukkan tanda-tanda bahwa kelak ia akan menjadi tokoh besar dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jalan itu telah dirintisnya tatkala ia masih muda, yaitu saat masih menggembalakan kambing domba yang jumlahnya hanya 2-3 ekor. Ya paling banyak 5. Ya kan? 2-3 ekor ya paling banyak 5 lah. Dan itu digembalakan di padang belantara. Nah saat itu Daud memiliki banyak waktu untuk merenungkan banyak hal tentang kehidupan ini, dan juga dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Ia pun menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dengan iringan kecapi yang dimainkannya. Memang dia pemain kecapi yang luar biasa. Berita tentang kemahiran Daud dalam memainkan kecapi itu terdengar di mana-mana. Dan sampai satu ketika itu sampai ke istana, ke pendengaran atau telinga Raja Saul. Ketika Raja Saul sedang diganggu oleh roh jahat, para pegawai istana berusaha mencari cara bagaimana supaya roh jahat itu pergi. Lalu mereka menyarankan agar rajanya yaitu Saul segera mencari orang yang pandai memainkan kecapi. Raja Saul pun memerintahkan pegawainya untuk mencarikan orang yang mahir dalam bermain kecapi. Di 1 Samuel pasal 16 ayat 17 dikatakan, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Akhirnya saudaraku yang kekasih, Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya.
Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Itu sudah bisa baca di 1 Samuel pasal 16 ayat 21 bagian A dan ayat 23. Saudara, bukan karena kualitas kecapinya yang membuat roh jahat pergi, tetapi siapa yang memainkan kecapi tersebut. Selain mahir dalam memainkan kecapi, Daud juga adalah orang yang karib dengan Tuhan dan memiliki kehidupan yang berkenan kepadanya. Itulah sebabnya saudara, kehidupan Daud dipenuhi oleh urapan roh Tuhan. Inilah kunci utama mengapa permainan kecapi Daud menghasilkan kuasa sehingga mampu mengalahkan roh jahat. Saudara, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dimanapun berada, pasti membawa dampak yang luar biasa. Amin. Nah saudara, 2022 ini tentu kita berkerinduan, kita menjadi dampak, kita berdampak bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan dampak bagi dunia. Dan itu tidak akan bisa terjadi jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus, pasti kita berdampak. Iya kan? Karena itu saudaraku yang kekasih, di 1 Samuel pasal 16 ayat 18, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Siapa dia? Dia adalah Daud. Amin. Nah, saya katakan di awal tadi bahwa Daud adalah seorang yang istimewa di pemandangan mata Tuhan. Bukan di pemandangan mata manusia. Saudara, mungkin di pemandangan mata manusia engkau tidak istimewa. Mungkin orang bilang engkau kaleng-kaleng. Tetapi saudara, bukan itu ukurannya. Walaupun mungkin di pemandangan manusia kita tidak istimewa. Karena memang kita tidak perlu mencari predikat dari manusia. Biarlah kita menjadi istimewa di pemandangan Tuhan. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu selalu tulus, bukan fulus. Saudara ya, tulus dan fulus, dua hal yang berbeda. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah di 2022 ini kita menjadi orang yang berdampak bagi lingkungan, bagi dunia, bahkan mungkin dalam skop kecil, dalam persekutuan kita, apakah itu dalam rumah tangga, karena kita memiliki atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin saudara. Tanpa Roh Kudus, tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak akan bisa berdampak. Kalaupun berdampak, ya dampaknya adalah hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan untuk apa dampak seperti itu saudara? Dampak negatif, ya. Nah mari saudaraku yang kekasih, biarlah setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea ini, kita benar-benar menyadari betapa pentingnya kita membangun keintiman dengan Tuhan.
sehingga roh Tuhan ada pada kita dan kita menjaga tubuh kita supaya Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berdampak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kehidupan bagi kami di 2022. Engkau juga yang telah menempatkan kami di hari ini, dan kami percaya kami boleh melakukan aktivitas hari ini karena Tuhan berkenan atas kami. Kami tidak mencari perkenanan manusia, tapi kami mencari perkenanan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami dan kami menjadi orang yang berdampak dimanapun kami berada, menghasilkan dampak yang baik yang membawa kepujian bagi Juru Selamat kami Yesus Kristus. Berkati seluruh subscriber Galilea Network atau yang saya sapa dengan sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga, berkati suami istri, berkati usaha pekerjaan, karir mereka. Tuhan buat promosi bagi mereka, Tuhan buat terobosan dalam hidup mereka sehingga mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati dalam segala hal. Ekonomi diberkati sehingga tidak kekurangan dan juga tidak sakit-sakitan, diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti